Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam kondisi yang sehat dan selalu diberkati Tuhan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Kata beresit dari resit dan dari akar kata ros yang berarti kepala atau pemimpin menunjuk kepada sesuatu yang paling awal atau permulaan atau ada yang pertama. Bara di sini berarti menciptakan. Yang diciptakan itu kondisi atau keadaannya baru. Pernyataan di ayat 1 ini dapat dipahami bahwa pada awal mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Namun kalau hasamayim dari samayim memang berarti langit, tetapi juga diartikan surga. Surga ini juga sering dimaknai sebagai tempat tinggal Allah. Namun kalau samayim diartikan sebagai tempat tinggal Allah, bisa muncul pandangan bahwa surga sebagai tempat kediaman Allah adalah pemikiran yang baru muncul pasca penciptaan itu. Itu artinya tempat tinggal Allah tidak bisa dibatasi hanya pada surga. Karena sebelum surga dijadikan, Allah sudah eksis atau berdiam meskipun tidak dikatakan di mana dia berdiam sebelum surga itu dijadikan. Sementara itu Haares dari Eretz secara harfiah berarti bumi atau tanah. Kadang juga diartikan sebagai dunia. Ada penafsir yang mengatakan bahwa pernyataan ini juga menunjukkan bahwa sebagaimana surga, bumi adalah juga sama-sama diciptakan atau sama-sama dijadikan oleh Allah. Kalau keduanya sama-sama diciptakan oleh Allah dan setara, mengapa manusia lebih mendambakan surga ketimbang mengharapkan hidup di bumi yang juga setara dengan langit atau surga sebagai ciptaan Allah? Westerman mengatakan bahwa pada awal mulanya juga tidak ada pembedaan antara surga sebagai bagian dari dunia dan surga sebagai tempat tinggal dewa. Juga tidak ada bukti dalam perjanjian lama bahwa Allah menciptakan surga hanya untuk menjadi tempat kediamannya. Yang menarik juga di sini, yang mencipta itu Elohim, bukan Yahweh. Dan Elohim adalah sebuah kata dalam bentuk jamak yang dihubungkan dengan kata kerja menciptakan dalam bentuk orang ketiga tunggal. Orang bisa saja menerjemahkan dari berbagai perspektif, tetapi ketika dihubungkan dengan kata kerja orang ketiga tunggal itu, ini ingin menunjukkan bahwa hanya ada satu yang mewakili kuasa yang besar dan mampu menciptakan langit dan bumi. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa pernyataan di ayat 1 ini lebih menjadi semacam pengantar atau pernyataan pembuka dari kisah penciptaan, atau menjadi semacam judul dari kisah penciptaan. Pernyataan ini juga dihubungkan dengan pemahaman bahwa ayat 1 dari Kejadian 1 ini juga kadang dipahami sebagai sebuah seruan atau pujian. Mungkin ini alasannya kenapa LAI dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan ayat 1 dengan mengatakan pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta. Westerman mengatakan bahwa ayat 1 ini berasal dari P dan sengaja diletakkan di bagian awal. Jadi tidak berhubungan langsung dengan bagian-bagian sesudahnya. Bumi yang diciptakan Allah di awal penciptaan itu dikatakan belum berbentuk dan kosong. Kata belum berbentuk dan kosong diterjemahkan dari tohu wabohu. Tohu secara harfiah berarti tidak berbentuk dan menunjuk kepada sebuah kebingungan dan juga sebuah kekosongan. Gambaran yang sering dipakai adalah seperti sebuah gurun pasir atau padang pasir. Tapi itu pun mudah dipahami
Kalau eretz di sini dimengerti sebagai tanah, bukan bumi dalam konsep tata surya. Sementara itu bohu sendiri secara harfiah berarti kekosongan atau kehampaan. Septuaginta menerjemahkan tohu wabohu ini dengan aupatos kai akates kewastos, yang berarti tidak terlihat atau tidak berbentuk. Namun terjemahan ini juga tidak bisa menjelaskan makna sesungguhnya dari tohu wabohu ini. Penulis mungkin menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bahwa penciptaan itu masih belum selesai. Masih ada kekacauan. Allah masih harus memproses bumi yang diciptakannya itu. Bumi mungkin seperti tembikar di tangan seorang penjunan yang terus diproses dan baru bisa dinikmati di akhir proses penciptaan. Orang mungkin mencoba menebak seperti apa bentuknya, tapi karena belum selesai prosesnya, maka hanya bisa dikatakan dia tohu wabohu. Selanjutnya dikatakan bahwa kegelapan berada di atas permukaan tehom. Kegelapan diterjemahkan dari chosek yang secara harfiah berarti kegelapan atau ketidakjelasan. Chosek juga kadang diartikan sebagai tempat rahasia atau tempat persembunyian. Ketakutan juga sering dipakai untuk menggambarkan kegelapan ini. Mungkin karena sangat gelap, maka bayangannya seperti sebuah tempat persembunyian atau tempat rahasia. Khosek dikatakan ada di atas permukaan atau juga diterjemahkan menutupi permukaan tehom. Tehom secara harfiah berarti sebuah kedalaman atau jurang atau laut. Mungkin maksudnya di sini sebuah jurang atau tempat yang dalam, mungkin bayangannya seperti sebuah palung laut yang dalam sekali. TBLAI edisi kedua menerjemahkannya dengan samudera semesta. Kalau diterjemahkan samudera raya, memang bayangannya sudah ada laut, padahal laut belum dijadikan. Nah, palung yang ada yang dalam itulah yang ditutupi oleh kegelapan. Dalam sebuah legenda Babilonia, Tiamat atau Tehom dalam bahasa Ibrani diceritakan dikalahkan oleh Merodach dan kemudian menghadirkan ketertiban dan keindahan. Saat bumi belum berbentuk dan kosong, dan di saat kegelapan menutupi Tehom itu, penulis mengatakan terlihat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah diterjemahkan dari ruah Elohim. Sekali lagi Allah di sini dalam bentuk jamak. Tetapi ketika dihubungkan dengan kata kerja merah hepet, dia mengambil bentuk tunggal dari orang ketiga. Jadi yang jamak itu ditempatkan dalam karya sebuah kesatuan dan itulah merah hepet dari Rahab yang secara harfiah berarti bergerak rileks atau lembut. Dia bergerak lembut di atas mayim. Mayim di sini secara harfiah berarti air. Kalau kegelapan dikatakan alpane atau menutupi samudera, maka roh Allah alpane atau berada di atas air. Ini menunjukkan bahwa air itu sudah ada. Dia tidak diciptakan. Jadi di tengah gambaran adanya ketidakaturan, kekosongan dan kegelapan, roh Allah dikatakan hadir dan bergerak tenang di atas air. Penggambaran kehadiran roh Allah di sini dapat dikatakan penting dalam hubungannya dengan ayat ketiga ketika Allah mulai berfirman. Jika untuk langit dan bumi digunakan kata bara atau menciptakan, maka mulai ayat ketiga dipakai kata amar, yang secara harfiah berarti mengucapkan atau mengatakan. Dari sinilah kemudian sering dikatakan bahwa Allah menjadikan sesuatu dari firman-Nya atau perkataannya. Kata amar ini serumpun dengan kata emir, yang berarti penguasa. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan firman atau perkataannya, Allah bertindak seperti seorang penguasa yang dengan sabdanya semuanya tunduk dan melakukan atau semuanya terjadi. Mungkin kita dapat mengatakan bahwa sebagai penguasa, Allah di sini mulai menundukkan atau menata ketidakaturan dan kekosongan yang ada. Yehi dalam bentuk imperfect jusif menunjukkan bahwa ini adalah kata kerja yang digunakan untuk memberi perintah
dan mengungkapkan sebuah keinginan. Jadi Yehi dari Haya menunjukkan perintah atau sabda Allah agar cahaya ada atau hadir atau muncul atau menjadi ada. Dan atas perintah Allah cahaya itu ada. Dengan begitu tidak hanya ada kegelapan, tetapi sekarang cahaya dihadirkan oleh Allah. Dari Or, secara harfiah memang berarti cahaya atau terang. Dan gambaran yang dipakai adalah suasana seperti di pagi atau siang hari. Ingat, belum ada benda penerang saat itu. Setelah terang atau cahaya itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik. Kata melihat diterjemahkan dari ra'ah yang secara harfiah memang berarti melihat. Namun ra'ah juga mengandung makna memeriksa atau merasakan atau mempelajari atau menganggap atau mempertimbangkan. Jadi maknanya bukan hanya sekadar melihat, melainkan juga ada pemeriksaan dengan seksama, membuat pertimbangan, dan kemudian berkesimpulan bahwa itu baik. Kata baik sendiri diterjemahkan dari tov, yang berarti baik atau menyenangkan dalam pandangan mata. Namun bisa juga menunjuk kepada sesuatu yang pantas atau berharga. Sesuatu di sini dikatakan baik juga karena dia mendatangkan kebahagiaan atau memberikan kesenangan atau bisa juga kemakmuran atau kesejahteraan. Kemudian Allah memisahkan terang itu dari gelap. Kata memisahkan diterjemahkan dari badal. Badal secara harfiah berarti membagi atau memisahkan. Maknanya juga bisa berarti membuat perbedaan. Jadi maknanya di sini bisa berarti memisahkan antara terang dan kegelapan atau membuat perbedaan antara terang dengan kegelapan. Kalau dimaknai memisahkan, maknanya memberikan kesan terjadi percampuran antara kegelapan dan cahaya ketika cahaya dijadikan. Dan sekarang supaya cahaya itu tidak bercampur dengan kegelapan, Allah memisahkan keduanya. Ada penafsir yang melihatnya dalam makna metaforis, yaitu bahwa yang terang harus selalu dibedakan atau tidak disatukan dengan kegelapan. Namun kalau kita membacanya dari perspektif ayat 5, maka badal lebih cenderung diartikan membedakan. Karena di ayat 5 keduanya dibedakan melalui pemberian nama yang berbeda kepada keduanya. Kata menamai di ayat 5 diterjemahkan dari kara yang secara harfiah berarti memanggil atau menyerukan atau menyatakan. Memanggil di sini maksudnya memanggil dengan nama atau kemudian diartikan sebagai memberi nama. Or dipanggil dengan nama Yom, sedangkan Hosek dipanggil dengan nama Layil atau Lel atau Layelah. Yom secara harfiah berarti hari atau biasanya juga diartikan sebagai siang, sebagai lawan dari malam. Yom di sini juga menunjuk kepada suatu waktu dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Yom dibedakan dari Layil. Layil secara harfiah berarti malam atau juga tengah malam. Beberapa penafsir mengusulkan untuk tidak melihat siang dan malam ini sebagai ukuran waktu atau durasi, tetapi sebagai karakter kegelapan dan terang atau sebuah fenomena. Ukuran waktu baru nanti ditunjukkan di ayat 5b. Nah, setelah memberi nama dengan kembali menggunakan haya, Allah kemudian mengatakan jadilah petang dan pagi. Petang atau ereb disebutkan lebih dulu, kemudian pagi atau boker. Ereb biasanya menunjuk kepada waktu setelah matahari terbenam. Petang atau malam. Sementara boker diartikan fajar atau pagi. Penyebutan petang lebih dulu mungkin menunjuk kepada pemahaman perhitungan hari atau pergantian hari yang dimulai dari petang ke pagi dan berakhir di petang. Bukan dari pagi, petang, dan sampai ke pagi. Menurut Imamat 23 ayat 32, Sabat dimulai pada malam dan berlanjut sampai matahari terbenam. Tampaknya itulah perhitungan hari yang dipakai.
Dan dari petang sampai ke matahari terbit dengan melewati pagi itu hari pertama dari penciptaan itu. Nah, selanjutnya kembali lagi di ayat 6, Allah berfirman dengan memerintahkan agar jadilah cakrawala. Cakrawala untuk berada di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Cakrawala diterjemahkan dari rakia, yang secara harfiah berarti permukaan yang luas atau hamparan yang luas. Septuaginta menerjemahkannya dengan stereoma atau firmamentum dalam Vulgata. Kadang diartikan juga sebagai kubah langit. Orang Yahudi memahaminya sebagai sebuah benda padat yang mampu mendukung air yang ada di atasnya. Meskipun demikian tidak ada gagasan tentang sesuatu yang padat dalam makna ini. Yang jelas, cakrawala ini ditempatkan di tengah air untuk memisahkan air yang tadinya berkumpul menjadi satu. Air itu dipisahkan menjadi dua bagian. Penggunaan kata betouk dari tafek menunjukkan bahwa cakrawala itu memang berada di tengah atau di antara atau di bagian tengah. Sementara kata memisahkan diterjemahkan dari bahasa Ibrani mabdil dari badal. Badal ben artinya memisahkan antara. Badal memang secara harfiah berarti memisahkan atau membagi. Badal juga diartikan membuat menjadi beberapa bagian atau membuat sesuatu menjadi berbeda dari yang lain. Jadi dengan cakrawala itu air sekarang dibuat menjadi dua bagian. Kalau di ayat 6 dikatakan Allah berfirman jadilah cakrawala, di ayat 7 penulis menggunakan sebuah kata baru lagi yaitu wayaas dari asah untuk mengatakan Allah membuat, wayaas Elohim. Nah, asah secara harfiah berarti membuat atau melakukan atau menjadikan atau menyelesaikan atau mengerjakan. Penggunaan kata asah ini bisa mengandung makna bahwa Allah tidak hanya berfirman agar cakrawala itu ada, tetapi Allah juga bekerja melakukan sesuatu agar cakrawala itu jadi seperti yang difirmankannya. Selanjutnya menjadi jelas di ayat 7 bahwa cakrawala itu membuat menjadi berbeda atau membuat air itu menjadi dua bagian yang ada di bawah cakrawala dan yang ada di atasnya. Tahat atau di bawah dipertentangkan dengan al atau di atas. Dan terjadilah seperti yang difirmankan dan dibuat Allah. Nah, setelah cakrawala itu memisahkan air yang ada di bawah dan di atasnya sebagaimana yang difirmankan dan dikerjakan Allah, Allah memberi nama kepada cakrawala itu, yaitu Samayim. Samayim sudah disebut juga di ayat 1 ketika dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi Samayim sekarang diberikan kepada cakrawala atau menjadi nama dari cakrawala yang diciptakan Allah. Di Septuaginta setelah Allah menamai cakrawala itu dikatakan bahwa Allah melihat bahwa itu baik. Namun kita tidak menemukan bagian ini dalam teks Ibrani. Pernyataan bahwa Allah melihat itu baik baru nanti muncul di ayat 10. Allah selanjutnya berfirman agar semua air bentuk plural yang ada di bawah langit itu dia berkumpul lagi di suatu tempat. Berkumpul diterjemahkan dari kafah. Kafah secara harfiah berarti menunggu. Namun kafah juga mempunyai makna berkumpul bersama atau tinggal. Jadi tinggal di satu tempat atau berkumpul di satu tempat. Atau dia menunggu di satu tempat. Dengan begitu, tempat di mana tidak ada air akan menjadi terlihat kering. Yabasyah secara harfiah berarti tanah atau tanah yang kering. Dan penulis menutup ayat 9 ini dengan mengatakan bahwa hal itu terjadi seperti yang difirmankan Allah. Nah, sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, narasi ini mengajarkan kita beberapa hal penting untuk kehidupan beriman kita. Pertama, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan sebuah pembedaan bahwa yang satu untuk Allah dan yang satu untuk manusia. Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya, dalam perjanjian lama juga tidak ada dikatakan bahwa langit atau surga itu diciptakan hanya untuk Allah. Kalau begitu,
Mengapa orang beriman sering mendambakan hidup di langit atau di surga dan tidak sungguh-sungguh menghargai hidup di bumi? Kalau orang beriman sadar bahwa langit dan bumi atau surga dan bumi sama derajatnya, maka seharusnya kita mendambakan juga hidup yang damai, yang sejahtera, yang nyaman bagi semua. Dan itu terjadi di bumi sebagaimana yang kita inginkan dengan kehidupan di surga. Jangan kita mengharapkan hanya kehidupan yang indah di surga, sementara kita tidak berusaha untuk membuat kehidupan di bumi ini menjadi indah. Kedua, Allah tidak pernah menyingkirkan kegelapan ketika Dia menjadikan langit dan bumi. Yang Dia lakukan adalah menghadirkan terang atau menghadirkan cahaya di samping kegelapan. Tindakan Allah ini mengingatkan kita bahwa tidak selalu kita harus berusaha menyingkirkan hal-hal yang berbau kegelapan dalam kehidupan dunia ini. Namun bagi orang percaya, tugas kita adalah lebih banyak menghadirkan terang, lebih banyak menghadirkan cahaya, dan pisahkanlah terang itu dari kegelapan. Dan terang itu baik dalam pandangan Allah karena terang itu mendatangkan kebahagiaan. Terang itu memberikan kebaikan. Dengan demikian, terang akan semakin tampak, cahaya itu akan semakin bersinar di dalam kehidupan dunia ini, dan dunia ini akan menjadi lebih baik. Nah, demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kita.